enter the city. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan zombie, yaitu berjudul Army of the Dead yang dirilis pada tahun 2021. Di film kali ini bercerita tentang sekelompok tentara bayaran yang harus masuk ke dalam kota zombie untuk membobol sebuah brankas kasino berisi uang jutaan dolar. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan sekelompok tentara yang harus pergi mengirim sebuah kotak yang tentara sendiri itu tidak mengetahui isi kotak tersebut, dan mereka hanya ditugaskan untuk mengirim paket serta dikawal dengan ketat. Tapi sayangnya ada satu mobil yang tak lihat arah menabrak rombongan tentara sehingga paket pun rusak dan terbuka. Pemimpin rombongan, sebut saja Bambang, menerima laporan jika mereka tidak boleh mendekati paketnya, yang ternyata paketnya berisi manusia yang sudah menjadi zombie hasil eksperimen bernama Alpha, dan langsung menyerang mereka semua. Leave it. Do what? Bambang yang melihat hal tersebut sangat ketakutan dan segera pergi dengan satu rekannya yang masih selamat. Tapi bukannya kabur menggunakan mobil, mereka berdua lebih memilih berjalan kaki. Benar saja, dengan cepat mereka berdua pun digigit, dan setelah menjadi zombie, mereka berdua bersama Alpha menuju kota Las Vegas yang tak jauh dari sana. Benar saja, tak butuh waktu lama seluruh Las Vegas berhasil terinfeksi virus dan hampir seluruh orang di Las Vegas sudah menjadi zombie. Beberapa dari mereka yang masih selamat berjuang bertahan hidup untuk keluar dari Las Vegas. Karena militer sudah tak kuat menahan serangan zombie, pemerintah Amerika pun memutuskan untuk memblokir akses Las Vegas dengan mengelilingi kota menggunakan kontainer agar para zombie tidak bisa keluar dari Las Vegas. Kemudian seorang mantan pembasmi zombie yang berhasil selamat bernama Scott sekarang bekerja sebagai penjual burger untuk melanjutkan hidupnya. Di waktu bersamaan ada sebuah berita jika pemerintah Amerika akan meledakkan Las Vegas menggunakan nuklir dalam 4 hari lagi untuk membasmi semua zombie agar tidak menular ke luar Las Vegas. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Tanaka meminta bantuan Scott agar ia membentuk sebuah tim agar bisa mengambilkan uang di brankas kasino milik Tanaka, karena di sana berisi uang sebanyak 200 juta dolar. Dan jika Scott berhasil, ia mendapatkan uang 50 juta dolar dibagi bersama timnya. Tanaka memilih Scott karena sebelumnya ia berhasil menyelamatkan Menteri Pertahanan saat terjebak di Las Vegas. Scene berganti ke seorang wanita bernama Kate yang merupakan anak dari Scott. Hubungan Kate dengan ayahnya tidak baik, dikarenakan pada saat itu Kate sangat kesal karena Scott membunuh istrinya. Tapi hal itu terpaksa dilakukan karena istrinya sudah menjadi zombie dan ia tidak ada pilihan lain. Kate yang saat ini ada di penampungan memiliki seorang teman bernama Gita. Gita bilang kepada Kate jika ia ingin masuk ke dalam Las Vegas untuk mengambil sejumlah uang agar ia bersama kedua anaknya bisa keluar dari penampungan. Tapi hal itu ditolak oleh Kate karena Gita bisa saja tidak selamat.
Di tengah perdebatan, seorang penjaga sebut saja Joko melihat perdebatan mereka berdua. Kate yang tidak suka kepada Joko malah membuat Joko marah. Setelah Joko pergi, Gita memperingatkannya untuk tidak membuat Joko kesal karena Joko bisa saja memasukkan Kate ke dalam Las Vegas dengan alasan Kate sudah tertular. Setelah memikirkannya, Scott akhirnya setuju untuk masuk ke Las Vegas. Scott kemudian menemui teman lamanya bernama Maria yang sekarang bekerja sebagai tukang bengkel. Ternyata Maria setuju untuk kembali ke Las Vegas untuk mendapatkan uang. Kemudian mereka berdua menemui teman lama mereka juga bernama Vanero, karena susah kita sebut saja Jackie. Jackie pun ternyata juga setuju setelah mendengar tawaran uang yang akan ia dapatkan. Setelah itu mereka merekrut seorang pilot helikopter bernama Peter dan ia pun setuju untuk ikut. Kemudian Scott dan Maria merekrut satu orang bernama Guzman dan Guzman juga setuju untuk ikut. Yang terakhir seorang pembobol berangkas ahli bernama Dieter dan ia pun juga setuju untuk ikut ke Las Vegas. Setelah semua anggota tim sudah terkumpul, Scott bersama timnya menemui Tanaka untuk membahas rencananya. Scott kali ini harus masuk dengan jalan kaki karena saat ini Las Vegas adalah daerah terlarang, tapi mereka bisa terbang keluar dengan menggunakan helikopter yang tertinggal di atap kasino. Dieter yang tidak pernah membunuh zombie sebelumnya diajarkan untuk membunuhnya dengan cara menghancurkan otaknya. Rencana kali ini dilakukan sehari sebelum pengeboman Las Vegas. Oleh karena itu mereka harus segera cepat membuka berangkasnya dan segera pergi dari sana. Easy peasy, lemon squeeze. A full day before the nuke ever leaves the launch pad. Setelah selesai membuat rencana, Scott menemui Kate untuk meminta bantuan agar ia bersama timnya bisa masuk ke Las Vegas dan Kate juga akan diberi uang oleh ayahnya. Malamnya Gita bersama dua temannya memutuskan ke Las Vegas untuk mengambil uang dengan dibantu seorang penjaga bernama Lily. Keesokan harinya, Scott bersama timnya segera pergi menuju perbatasan Las Vegas. Anak buah Tanaka bernama Martin ini juga ikut untuk memandu mereka semua menuju kasino. Scott juga dibantu oleh Lily untuk masuk ke dalam Las Vegas karena Lily mengetahui tentang zombie yang ada di Las Vegas. Kate yang sadar jika Gita sudah masuk ke dalam Las Vegas langsung memukul Lily karena ia sudah membiarkan mereka masuk. Sehingga Kate akhirnya nekat agar ia diizinkan ikut oleh ayahnya. Jika tidak, dia akan masuk secara diam-diam. Tak ada pilihan lain, Scott akhirnya membiarkan Kate untuk ikut. Tak lama kemudian, Lily menyarankan menambah satu orang lagi, entah untuk apa. Dan Joko pun diajak untuk masuk ke dalam Las Vegas. Oh, not okay. You listen. There, two kids that I help look out for. They're not now, not anymore. Now look, the team is big enough. Trust me. Masuklah mereka semua ke dalam Las Vegas yang sudah dipenuhi oleh zombie. Tapi baru saja masuk, mereka semua disambut dengan zombie macan putih bernama Valentine. Beruntung Valentine tak menyadari Scott bersama timnya. Tak lama kemudian, Lily menembak kaki Joko dan langsung mengikatnya. Hal itu ia lakukan karena jika mereka ingin masuk lebih dalam lagi, mereka harus mengorbankan seseorang untuk diberikan kepada Alpha, agar mereka bisa aman dari kejaran zombie bawaan Alpha yang masih bisa berpikir layaknya seorang manusia. Dan Joko dikorbankan karena kelakuannya di penampungan yang suka menindas orang lain. Tak lama kemudian, dua zombie bawaan Alpha pun datang dan segera mengambil Joko untuk dibawa ke gedung kasino bernama Olympus yang merupakan markas Alpha. Yes, they're smarter, they're faster. Lily yakin jika seseorang dibawa ke sana, maka orang tersebut bisa dipastikan menjadi zombie bawaan Alpha yang sangat cepat dibandingkan zombie biasanya. Kate juga yakin jika Gita ada di sana, tapi Scott melarang Kate untuk pergi ke sana. Setelah semua aman, Scott bersama lainnya segera melanjutkan perjalanan
dan Alpha terlihat memperhatikan mereka semua. Di waktu bersamaan, Joko akhirnya sampai di markas Alpha, yang di sana terdapat banyak zombie bawaan Alpha yang siap memakannya. Tak lama kemudian, Alpha pun datang, yang ternyata zombie yang sudah membawa Joko tadi adalah istri dari Alpha, dan ia sedang mengandung anak. Entah gimana caranya kok bisa zombie masih bisa berkembang biak. Oke lanjut, Scott bersama timnya masih harus melewati segerombolan zombie biasa yang sedang hibernasi, yang mengharuskan mereka semua lewat secara diam-diam. Scott pun segera lewat dan memberikan tanda. Kemudian teman Guzman bernama Chamber ini menyadari jika Martin kesini bukan untuk uang, dan ia tidak percaya jika Martin membantu mereka semua. Karena itu Martin pun tak mau rencananya terbongkar dan melempar tanda jalan untuk membuat Chamber nyasar. Sayangnya Chamber pun akhirnya nyasar dan tak sengaja membuat kegaduhan, sehingga membuat semua zombie di sana terbangun, dan mau tidak mau mereka harus melawan zombie yang tidak ada habisnya. Martin kemudian mengunci pintu keluar agar Chamber terjebak, yang ternyata Chamber masih bisa keluar melewati jendela. Tapi bodohnya Scott bersama timnya tidak menolong Chamber dan malah meneriakinya, sehingga Chamber pun akhirnya tewas karena Guzman meledakkan bensin di punggungnya agar Chamber tak menjadi zombie. Setelah itu mereka berhasil mencapai kasino milik Tanaka. Di dalam ternyata ada cetak biru brankas yang bisa disimpulkan jika Tanaka sebelumnya sudah menyuruh tim lain untuk masuk, tapi mereka gagal dalam tugasnya. Peter kemudian segera naik ke atap untuk menyiapkan helikopternya, sedangkan Scott menyalakan generatornya. Sementara itu, Martin dan Lily pergi keluar untuk memanggil zombie istri Alpha dan menangkapnya. Zombie lainnya sempat menyerang Martin, tapi Lily berhasil membunuhnya. Martin pun kemudian memotong kepala istri Alpha karena ia membutuhkan sampel darahnya untuk diberikan kepada Tanaka, karena itu lebih berharga untuk Amerika agar bisa membuat senjata pemusnah massal. Lily khawatir karena jika Alpha tahu, maka perjanjian akan batal dan mereka akan diserang. Jackie, Guzman, dan Dieter akhirnya sampai di depan brankas. Tapi sebelum mencapai brankas, mereka harus memancing jebakan yang sudah dipasang Tanaka agar tidak mengenai mereka. Jackie pun kemudian menggunakan zombie untuk memancing jebakannya. Setelah mencapai brankas, Dieter segera membuka brankasnya. That's where the first pressure trigger is. Di sisi lain ada berita yang mengatakan jika pemerintah Amerika memutuskan untuk memajukan pengeboman Las Vegas dan akan diluncurkan dalam waktu 1,5 jam lagi, yang mengharuskan mereka harus segera pergi secepatnya. Sementara itu, Peter masih mengalami kesusahan karena helikopternya masih tak kunjung menyala. Scott bersama lainnya mengecek brankasnya dan ternyata mereka ini mengejutkan Dieter yang membuatnya marah karena ia harus memulai dari awal lagi, dan jika gagal maka brankas akan terkunci selamanya. Yang kali ini Dieter membutuhkan waktu 1/2 jam lagi untuk membukanya. If you mess it up again, it locks forever. You understand? See this? The 4 locks. You know? Di sisi lain, Alpha menemukan tubuh istrinya tanpa kepala. Alpha kemudian membawa tubuh istrinya ke markasnya dan ia membuka perut istrinya untuk mengambil bayinya. Tapi sayangnya, sang bayi sudah tewas, sehingga membuat Alpha sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Scott bersama timnya. 1/2 jam sudah berlalu, Dieter akhirnya berhasil membuka brankasnya,
yang saat dibuka mereka semua senangnya bukan main melihat uang yang sangat banyak, dan mereka bergegas mengambilnya agar bisa kembali menikmati uangnya. Tapi tanpa Scott sadari, Kate sudah kabur menuju markas Alpha untuk menyelamatkan Gita. Sedangkan Alpha bersama anak buahnya sudah pergi meninggalkan markas untuk membunuh Scott bersama timnya. Saat hendak mencari putrinya, bawahan Alpha sudah sampai di bawah tanah dan membunuh Maria. Mereka semua bergegas pergi dari sana sambil membawa uangnya. Sementara itu Dieter dan Jackie masih tertinggal di brankas. Saat akan keluar, Martin ternyata berkhianat dengan mengunci pintunya, karena yang ia inginkan selama ini adalah kepala zombie untuk bosnya agar bisa dibuat senjata pemusnah massal. Tak ada pilihan lain, Lily menggunakan gergajinya memotong tembok kasino agar bisa lolos. Sementara itu Scott dan lainnya menahan para zombie yang terus berdatangan. Di sisi lain, Alpha sudah mencapai brankas. Jackie dan Dieter masih terjebak di sana. Tak ada jalan keluar, Jackie memutuskan untuk melawan Alpha by one dengan tangan kosong. Sayangnya Jackie harus kalah dan akan dibunuh. Tapi Dieter dengan cepat mendorong Jackie ke dalam brankas, sedangkan dirinya harus mati demi keselamatan temannya. Martin yang baru saja keluar dibuat kecewa karena kepala zombie sudah ditukar oleh mesin pencetak uang oleh Lily. Tapi tanpa ia sadari, di belakang sudah ada Valentine yang siap memakannya. Benar saja, Martin akhirnya tewas dibunuh Valentine. Belum sampai di situ, Scott bersama lainnya masih harus pergi menyelamatkan diri dan masih harus melawan para zombie yang masih tersisa di dalam kasino. Scott bersama Lily akhirnya bisa kabur, sedangkan Guzman harus tewas dengan meledakkan diri dan membakar semua uang yang sudah mereka bawa. Saat akan menaiki helikopter, ternyata Alpha juga sampai di atap. Lily yang memegang kepala istri Alpha yang masih hidup menyuruh Scott pergi terlebih dahulu, sementara ia akan mengalihkan Alpha. Sayangnya Lily lengah dan Alpha berhasil menancapkan Lily menggunakan tombaknya. Sadar jika ia akan tewas, Lily pun melempar kepala istri Alpha dari atap hingga hancur. Scott yang berhasil kabur kemudian memutuskan untuk pergi ke markas Alpha untuk mencari anaknya. Kematian anak dan istrinya membuat Alpha sangat marah dan sangat ingin membunuh Scott. Sementara itu Kate akhirnya berhasil bertemu dengan Gita. Tak punya banyak waktu, mereka harus segera keluar dari sana. Tapi untuk pergi dari sana tidak semudah yang Kate bayangkan, karena ia harus menahan semua zombie bawaan Alpha, termasuk Joko yang sudah menjadi zombie. Beruntung di detik-detik terakhir, Scott berhasil membuka pintu menuju atap dan berhasil menyelamatkan anaknya. Namun saat sudah naik helikopter, Alpha yang baru sampai langsung loncat ke helikopter yang membuat Scott mau tak mau harus by one melawan Alpha. Sayangnya Scott tergigit, tapi ia juga berhasil membunuh Alpha. Di waktu bersamaan, nuklir sudah diluncurkan dan menghancurkan seluruh Las Vegas dengan sekejap. Efek dari ledakan membuat helikopter mereka pun terjatuh. Jatuhnya helikopter membuat Peter dan Gita pun tewas, sedangkan Scott mulai mengalami gejala menjadi zombie. Dengan sangat terpaksa,
Kate akhirnya menembak ayahnya hingga tewas, dan ia akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya selama ini. Di sisi lain, Jackie ternyata masih selamat dari ledakan nuklir karena sebelumnya ia berada di dalam berangkas. Sambil membawa sejumlah uang, ia berniat untuk pergi dari Amerika menggunakan pesawat jet pribadi yang sudah ia sewa. Tapi tanpa diduga, Jackie ternyata sudah tergigit zombie, entah dari Alpha atau perjalanan pulang dari Las Vegas. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Army of the Dead. Bagaimana? Seru bukan? Film ini menurut saya sangat bagus dan cocok untuk ditonton. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tanaka tidak memberikan kode berangkasnya kepada Scott dan malah mencari orang yang bisa membobolnya? Entahlah, hanya Tanaka yang tahu. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.